Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. MRT Jakarta fase 1 yang menghubungkan kawasan Lebak Bulus sampai ke pusat kota Jakarta telah banyak memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat dan masih diteruskan pembangunannya sampai ke arah Kota Tua serta akan selesai pada tahun 2029. Nah, jalur lain yang sangat ditunggu adalah jalur Barat Timur yang menghubungkan kawasan Balaraja ke arah Cikarang. Beberapa pekan lalu kita sempat diundang di acara Temu Teman MRT dan ini adalah rencananya. Mudah-mudahan di Q kedua atau 3 tahun besok 2026 konstruksi pembangunan Timur Barat dimulai. Diawali dari pembangunan mulai dari Tamrin, Kebon Sirih menuju Kuitang dan Kuitang menuju jalur Cempaka Baru. Ini untuk target awal di 2026. Titik integrasi terjadinya Timur Barat Selatan Utara akan terjadi di posisi stasiun Tamrin, Kebon Sirih, perempatan Bank Indonesia. Ini kita namakan dengan fase 3 yang untuk selanjutnya. Baik, hal tersebut disampaikan oleh Direktur MRT Jakarta yaitu Pak Tuhiat. Kemudian ada fase 4 ya yang menghubungkan kawasan Fatmawati ke arah Kampung Rambutan Taman Mini, itu juga ada di rencana dari MRT Jakarta. Ini sedang dalam proses dan kami di MRT Jakarta sedang menunggu keputusan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pihak inisiatif. Kita kembali ke rencana pembangunan MRT Jakarta fase 3 nantinya akan dilakukan pada Q3 tahun 2026, mungkin di bulan September. Tadi sempat disampaikan oleh Direktur Utama MRT Jakarta Pak Tuhiat, atau di sini juga disampaikan oleh Division Head Project Management Construction MRT Jakarta Pak Sony Desta, yaitu di kuartal 4 tahun 2026 ya, ataupun di akhir-akhir tahun 2026. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2025 ini masih dalam tahap tender. Jadi kurang lebih masih 1 tahun lagi ya nampaknya untuk memulai konstruksi. Kemudian untuk jalur yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah 24,5 km dari arah Tomang sampai ke Medan Satria. Ditambah ada jalur ke depo sepanjang 5,9 km. Jadi itu fase 1. Nah, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT Jakarta fase 3 yang tahap satunya itu dari Tomang sampai ke Medan Satria adalah 14 triliun. Dananya berasal dari mana? Berasal dari JICA ataupun Japan International Cooperation Agency dan Asian Development Bank ataupun ADB. Sama dengan MRT fase 1 ya, dan juga fase 2 yang sekarang dikerjakan, dananya juga berasal dari JICA ataupun Japan International Cooperation Agency, tapi tidak ada ADB ataupun Asian Development Bank. Setelah tahap 1 selesai, Medan Satria Tomang, maka dilanjutkan dengan tahap 2 yaitu Tomang ke arah Kembangan. Ini masuk dalam wilayah kota Jakarta masih sepanjang 9,2 km. Nah, setelahnya lagi baru diteruskan dari Kembangan ke Balaraja dan juga Medan Satria ke arah Cikarang ataupun ke arah timur. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik itu di sisi barat Jakarta atau juga di sisi timur Jakarta, termasuk yang ada di Bekasi, yang menghubungkan sepanjang 84 km dari Balaraja sampai ke Cikarang, baru akan dimulai di tahun depan. Ya, semoga ini dapat selesai tepat waktu atau lebih cepat, karena untuk jalur barat sendiri masyarakat sangat tergantung dengan KRL yang ke arah Tangerang. Sedangkan yang dari timur itu juga tergantung dengan KRL sebagai moda transportasi umum yang dari arah Cikarang. Namun kalau yang di sisi utara Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi itu mereka belum punya pilihan yang banyak ya.
Jadi tahap-tahapnya adalah yang pertama fase 1 tahap 1 Tomang Medan Satria 22,7 km, fase 1 tahap 2 Kembangan Tomang itu 9,2 km, fase 2 timur ataupun sisi timur yaitu Medan Satria Cikarang sepanjang 21,8 km dan fase 2 barat Kembangan sampai ke Balaraja sepanjang 29,9 km. Dan untuk fase 1 tahap 1 sendiri itu terbagi dua lagi pembiayaannya. JICA ataupun Japan International Cooperation Agency itu akan membiayai konstruksi untuk bawah tanah dari Grogol hingga Cempaka Baru sepanjang 8,6 km dengan 8 stasiun. Kemudian untuk ADB Asian Development Bank itu akan mengerjakan konstruksi MRT yang elevated antara Tomang ke Grogol dan Cempaka Baru ke Medan Satria dengan panjang 15,9 km termasuk 13 stasiun layang di sepanjang jalur tersebut. Sedikit kita akan melihat sejarah panjang dari MRT Jakarta sejak dari zaman Pak Soeharto, Habibie hingga Jokowi. Nah, di tahun 1985 rencana pembangunan MRT di Jakarta dicetuskan oleh Pak B.J. Habibie yang bertujuan mengurangi kemacetan. Berarti di tahun tersebut ya sudah mulai padat dengan arus kendaraan. Kemudian 1985, Gubernur DKI Jakarta, Suryadi Sudirja mengeluarkan Basic Design MRT oleh Konsorsium Indonesia, Jepang, dan Korea. Nah, pada tahun 2000 dilakukan studi kelayakan ya atau feasibility study MRT jalur bawah tanah oleh tim studi Badan Kerjasama Internasional Jepang. Nah, ini tadi yang JICA ternyata sudah dari sejak tahun 2000 ya dilakukan studi kelayakan oleh JICA. Lalu pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan proyek MRT Jakarta sebagai proyek nasional. Tahun 2026, penandatanganan proyek persetujuan proyek MRT Jakarta antara Gubernur Japan Bank of International Cooperation JIBC dengan tadi ya PT MRT Jakarta. Tahun 2007-2012 di bawah kepemimpinan Pak Fauzi Bowo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani naskah perjanjian penerusan hibah proyek MRT dari pemerintah pusat dan pada tahun 2008 dibentuklah PT MRT Jakarta berdiri dengan proporsi saham milik Pemprov DKI 99,98% dan PD Pasar Jaya 0,02%. Dengan tujuan MRT ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Tahun 2011 di era Pak Jokowi, lelang fisik MRT fase 1 dilakukan dengan komposisi pinjaman yang berubah ya nampaknya. Lalu pada tahun 2013 dilakukan groundbreaking di lokasi Tanjung Karang Duku Atas ataupun Jalan Tanjung Karang itu di dekat stasiun MRT Jakarta Duku Atas BNI. Dan pada tahun 2014 di zaman Pak Ahok pembebasan lahan dilakukan untuk memperlancar pembangunan proyek MRT di sepanjang Jalan Fatmawati ya dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan. Nah, tanggal 21 September 2015 mulai dioperasikan bor bawah tanah di sekitar Patung Pemuda Senayan karena dari situlah tunnelnya ataupun terowongannya dimulai sampai ke arah Bundaran HI. Di tahun 2018, 2 dari 16 total rangkaian kereta MRT dari Nippo Sharyo Jepang telah tiba di Tanjung Priok. Berarti sudah bisa dilanjutkan untuk uji coba ya di zaman pemerintahan Pak Jarot selaku Gubernur Jakarta ya pada waktu itu. Kemudian di bulan Agustus 2018 terintegrasi signaling ya di jalur utama menggunakan kereta pertama. Dan diuji coba di Desember, kemudian uji coba operasi di Februari tahun 2019. Di Desember 2018 sebenarnya ada uji coba publik dari arah Bundaran HI ke Lebak Bulus dan sebaliknya. Nah, pada 24 Maret 2019, peresmian MRT dilakukan oleh Pak Presiden pada waktu itu Pak Joko Widodo sehingga benar-benar dapat dipergunakan oleh publik secara resmi.
Nah, jalur lengkap dari MRT Jakarta fase 3 adalah seperti ini. Untuk lebih detail kita akan zoom ya. Panjangnya 84,1 km. Ada bagian sisi Jakarta yang fase 3A 33,7 km. Ada fase 3B Barat dan fase 3B Timur. Nah, ini adalah stasiun-stasiun di sepanjang jalur tersebut 84,1 km. Nanti kita akan zoom. Sedangkan yang akan dibangun pertama adalah Tomang sampai ke arah Ujung Menteng, Medan Satria. Kemudian ada Tomang ke arah Kembangan, baru dilanjutkan fase 3B Barat dan fase 3B Timur. Langsung saja ke arah barat di sini dari arah Cikarang, Balaraja. Ini adalah stasiun-stasiun yang dilewati. Mungkin bisa dilihat bersama-sama oleh teman-teman dan sahabat semua apakah daerahnya dekat dengan stasiun-stasiun tersebut. Untuk lokasi persisnya nanti ada di video bagian belakang menggunakan Google Earth ataupun Google Satellite dengan titik-titik stasiun yang ada serta area di sekitarnya. Baik, kita lanjutkan ke lebih detail untuk lokasi stasiun dan ini adalah cuplikan video kita di tahun lalu tentang MRT Jakarta fase 3 serta lokasi stasiun dari Balaraja sampai ke arah Cikarang. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang jalur MRT fase 3 dari arah Tomang sampai ke arah Balaraja. Meningkatnya jumlah penumpang dari waktu ke waktu dari MRT Jakarta menunjukkan minat yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan moda transportasi modern. Sebelumnya peta yang ada yang beredar adalah seperti ini dari arah Balaraja menuju ke arah Tomang dan itu masih menggunakan jalur yang ada yaitu di Daan Mogot ya, ketemunya di Grogol. Namun peta yang terakhir adalah seperti yang ada di sini. Terdapat ada dua fase ya, fase 1 dan fase 2. Fase 1 sendiri itu dibagi dalam dua stage atau dua bagian. Stage pertama ataupun tahap awal itu sekitar 24 km dari arah Tomang sampai ke arah Medan Satria. Itu lebih update lagi. Kemudian tahap kedua yaitu dari Tomang sampai ke arah Kembangan 9,2 km. Dan dana yang dipergunakan untuk membangun fase 1 tadi yang tahap pertama adalah 25 triliun dari Jepang dan memang Jepang terus berkomitmen untuk membantu Indonesia melanjutkan pembangunan moda transportasi modern, jalur-jalurnya diperbanyak. Sedangkan untuk fase 2 yang ke arah timur itu yang dari arah Medan Satria sampai ke arah Cikarang berjarak 22,2 km, lalu 29,9 km untuk yang dari Kembangan sampai ke arah Balaraja. Nanti kita akan lihat di peta di depan. Ini adalah gambaran dari grafik ya penumpang MRT Jakarta dari waktu ke waktu sejak dibuka tahun 2019 untuk umum, kemudian terjadi pandemi, lalu menurun dan akhirnya naik kembali rata-rata di 2,5 juta per bulan ya.
Nah, untuk jalur MRT Jakarta fase 3 itu ada yang underground dan juga ada yang di atas. Underground nanti akan seperti ini, memiliki terowongan, ada 2 sisi terowongan yang ke arah timur maupun ke arah barat. Konstruksi dari terowongan dibuat dengan melakukan pengeboran, lalu di ujungnya tanah dikeluarkan dan dipasanglah segmen-segmen seperti ini ataupun beton-beton precast ya, sehingga membentuk lingkaran. Kemudian ada jalur MRT yang di atas ataupun elevated. Yang underground sendiri dari arah Grogol sampai ke arah Sumur Batu di Cempaka Putih. Kita akan melihat sedikit tarif dari MRT Jakarta, yaitu 4.000 awalnya, kemudian maksimal adalah 14.000 karena per kilometer naik Rp1.000. Tarif tersebut sebenarnya tarif yang sudah disubsidi. Sedangkan sebelum disubsidi tarifnya adalah Rp31.659. Kemudian di awal itu sempat ada usulan dari berbagai pihak ya, Pemprov DKI, PT MRT Jakartanya sendiri, serta usulan DTKJ. Maka akhirnya muncullah tarif 4.000 tadi, kemudian maksimal 14.000. Dengan begitu MRT disubsidi oleh Pemprov DKI. Kemudian selain MRT juga Transjakarta ya. Jadi total subsidi yang sempat dikeluarkan adalah 4,3 triliun. Lalu pertanyaannya, apakah KRL juga disubsidi? Iya, jawabannya adalah disubsidi. Jadi KRL sendiri kalau tanpa subsidi itu tarifnya adalah di Rp10.000 sampai Rp15.000. Jadi yang kita ketahui saat ini tarif KRL masih di Rp3.000, kemudian itu berlaku untuk 25 km pertama. Dan 10 km berikutnya itu adalah Rp1.000 ya. Jadi ada rencana untuk menaikkan tarif KRL sendiri ke Rp5.000, kemudian ada tarif tambahannya. Bahkan ada juga wacana untuk memisahkan para pengguna KRL ya berdasarkan data-data yang ada. Nanti yang punya ekonomi yang lebih mampu akan membayar lebih banyak. Di awal sekali MRT fase 3 sebenarnya sempat ada dana yang akan dikucurkan oleh pemerintah Inggris ya. Waktu itu pada saat Pak Gubernur ya Jakarta, Pak Anies Baswedan mengunjungi Inggris, kemudian Inggris komitmen untuk membangun. Namun saat ini yang terakhir yang kita dengar yang paling fix itu adalah JICA atau Japan International Cooperation Agency sebagai lembaga pendanaan dari Jepang mengucurkan 25 triliun untuk Tomang sampai ke Medan Satria. Lebih detailnya kita langsung ke peta untuk melihat jalur-jalur MRT Jakarta fase 3 dari arah Cikarang sampai ke arah Balaraja. Untuk jalur Cikarang sampai ke arah Tomang ataupun sampai ke arah Arjuna Selatan kita sudah sempat bahas di video sebelumnya. Kemudian yang merah-merah ini adalah sambungan dari arah Tomang ke arah Balaraja. Walaupun juga kita sempat dengarkan ya masukan-masukan dari sahabat Onroad Indonesia dan netizen lainnya agar MRT Jakarta diteruskan sampai ke arah Merak. Hanya saja kalau kita perhatikan memang ini disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan kemampuan anggaran dari pemerintah daerah ya. Sedangkan yang Cikarang juga kita dengar untuk dilanjutkan sampai ke arah Karawang ya. Nah, Jakarta sendiri sebenarnya sudah dilingkari oleh tol ya, baik tol dalam kota yang awal sekali, kemudian ada tol Jor 1, Jakarta Outer Ring Road 1 dan Jor 2, Jakarta Outer Ring Road 2. Kemudian untuk yang Cikarang ya, kalau kita perhatikan yang kuning-kuning ya di bahasan kita sebelumnya itu ada tanda-tanda di jalurnya dan kita bisa lihat di Google Map. Sedangkan yang ke arah barat itu memang tidak ada tanda-tanda. Jadi kalau ada teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua ya para netizen yang melihat seperti model tanda-tanda yang ada di sisi timur, benchmarkingnya boleh berbagi informasi sehingga kita bisa lihat dan melakukan tracking terhadap lokasi-lokasi tersebut. Atau bisa juga dibuatkan tanda di Google Map. Ke arah
barat lagi itu ke arah Merak ya. Kalau memang ini nantinya ke depan sekali akan dikembangkan, maka dari Lampung pada saat menyeberang ke Merak bisa naik MRT langsung ke Jakarta. Namun tentu harus ada studi kelayakan. Yang kuning ini adalah jalur MRT Jakarta yang sudah selesai dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI, kemudian dilanjutkan ke arah Tamrin. Disinilah titik temu antara koridor barat timur dan juga koridor utara selatan. Jadi terdapat dua terowongan di bagian bawah, yaitu koridor barat timur, kemudian di atasnya ada dua terowongan kereta MRT Jakarta untuk koridor utara selatan. Kurang lebih seperti ini. Stasiun Tamrin memiliki panjang 400 meter ya, dan 10 entrance. Di dalamnya juga terdapat area-area komersil. Tentunya ini akan menjadi fasilitas bagi masyarakat pengguna MRT untuk misalnya membeli makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya. Nah, ini ada jalur hijau, ini masih dikerjakan dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota. Kemudian dilanjutkan ke arah Ancol Barat, dan di ujung nih ada deponya. Hanya saja yang ke arah Ancol Barat dari arah kota itu akan menggunakan jalur atas atau elevated. Hal ini karena sisi ujung utara ya mungkin sudah dekat ke laut, tentu akan lebih banyak air laut yang masuk ke dalam tanah. Ini adalah JIS. Nah, JIS sendiri nanti bukan terhubung dengan MRT Jakarta, tapi dengan LRT Jakarta ya, yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Baik, kita lanjutkan untuk jalur MRT Jakarta mulai dari arah Tomang, Arjuna Selatan. Di sini akan ketemu dengan lokasi stasiun MRT Tanjung Duren. Ini adalah kawasan yang cukup padat juga. Di Jakarta Barat ya, kalau kita lihat di sini rumah penduduk, ke arah selatan ini akan ketemu dengan universitas ya, BINUS, kemudian ke arah utara ada mall, kemudian ada Greenfield ya. Cukup banyak, cukup padat, tentunya akan mempermudah warga untuk bisa mobilitas menggunakan moda transportasi angkutan massal. Nah, di sini banyak terminal-terminal kecil ya, ataupun titik-titik pemberhentian yang kecil. Ini adalah mungkin Jaklingko. Lalu ada Kebun Jeruk ya. Kebun Jeruk sendiri di sini juga ramai perumahannya. Berikutnya ada stasiun MRT Teknologi. Nah, ini yang kita belum tahu nih. Mungkin sahabat yang sekitar sini nama stasiunnya Teknologi, apakah ada kaitan di sana? Sedangkan yang di sekitar Puri ini nama stasiunnya Batu Mulia. Walaupun sebenarnya lokasi Batu Mulia kan di seberang Puri ya, di sisi selatan dari jalan tol Jakarta Merak. Kemudian setelah ketemu dengan Simpang Susun Jor 1, ada stasiun Kembangan ya. Di bawah di selatannya banyak sekali perumahan. Lalu dilanjutkan stasiun Karangtengah. Di sini berada di sekitar area Simpang Susun. Kembali lagi, ini hanya perkiraan yang kita sesuaikan dengan peta yang disediakan oleh MRT Jakarta, namun belum begitu detail. Jadi perkiraan lokasi hanya berdasarkan jalan-jalan yang ada ya, lengkapnya ada di media sosialnya MRT Jakarta. Stasiun berikutnya adalah stasiun Hasyim Asy'ari, yaitu sudah sampai ke mulai ke arah Tangerang, dan di sini ada Kunciran ya. Kunciran sendiri itu berada di dekat Simpang Susun Jor 2 dengan Jakarta Merak. Habis dari Kunciran itu akan ada stasiun Pananggungan ya, Panunggangan ya kalau tidak salah. Di sini adalah area ke arah Alam Sutra ya. Ini sudah mulai masuk Alam Sutra, ada IKEA di sini, tempat komersial, area-area komersial, dan juga area perumahan-perumahan penduduk yang cukup padat. Lalu di titik temu dengan Jalan MH Tamrin ya di Tangerang, di sini ada stasiun MRT Kebon Nanas dan melintasi Sungai Cisadane. Lalu stasiun berikutnya adalah Kelapa II. Ini sudah hampir sampai di Mall Supermall Karawaci, yang juga ada stasiun satu lagi di sekitar sana. Jadi ada dua stasiun nih di sekitar Karawaci.
ada stasiun Danau Ranau. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di peta komplek perumahan di sini memang bernama Danau-Danau ya. Mungkin ada sahabat-sahabat kami yang juga tinggal di sekitar area ini. Ini ada stop-stop kendaraan atau halte-halte mungkin atau bus stop. Ya, jadi saat ini masyarakat menggunakan moda transportasi angkutan kota ya. Kemudian berikutnya ada stasiun Bencongan. Nah, kalau kita perhatikan area ini banyak sekali gudang-gudang, mungkin juga kawasan industri ringan, jadi pas lokasinya untuk penumpang-penumpang ya, termasuk stasiun MRT Kadu yang akan ke tempat kerja ya, pabrik ataupun area komersial lainnya dari area-area perumahan yang ada. Nah, ini sudah sampai di Bitung ya, stasiun MRT-nya namanya Kadu. Kita tidak tahu kenapa tidak pakai Bitung, apakah Bitung itu terlalu luas mungkin ya. Jadi ini nampaknya nama kelurahan saja yang diambil, Bitung Kadu ya, seperti itu. Berada di sekitar area pintu tol Bitung. Kemudian diteruskan lagi ke arah barat, di sini ada stasiun MRT Bunder. Ini juga nama lokasi yang ada di sini ya, di daerah Kabupaten Tangerang. Ini sudah masuk tentunya Banten ya, Provinsi Banten. Lalu ada stasiun MRT otonom. Nah, ini nama jalan yang ada di sekitar Cikupa. Setelahnya ada Pasir Gadung. Di sini juga masuk area-area industri, kemudian juga mungkin ada pergudangan, lalu ada banyak komplek perumahan ke arah ujung ya. Ini kita sudah mau hampir sampai ke Balaraja, ada stasiun MRT Cibadak di dekat pintu tol. Nah, dari situ ya ini akan menuju ke utara dan sampailah di sekitar area Kecamatan Balaraja ya. Kalau kita perhatikan di sini ada lepas dari kali sedikit ya, kita belum tahu posisi detailnya, nanti kita akan pantau bersama karena nanti di groundbreaking di bulan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.